ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وكان رضي الله عنه يقول, dan Imam Ad-Dainuri mengatakan rahimahullah taala, ra'aitu fi ba'dhi siyahati, saya melihat pada sebagian perjalanan saya. Siyahah, perjalanan mungkin ya. Jalan naik, lapak naik marani musafir. Siyahah. Syekh tawassamtu fihi al-khira. Saya melihat seorang syekh yang saya melihat padanya tanda-tanda, saya menandai padanya adanya kebaikan. Yaitu saya melihat padanya adanya tanda kebaikan oleh syekh tersebut. Saya melihat padanya adanya tanda kebaikan. Faqultu lahu 'idni. Kemudian saya berkata kepada syekh tersebut, 'idni. Berikanlah nasihat kepadaku, ibasnya. Bi kalimatin, dengan satu kata. Lagu kata marak niga, satu kata niga, tapi bukan istilahan. Itu satu kata tersebut lugatan marak niga. Faqala, kemudian syekh tersebut berkata, himmataka ihfadha. Himmataka ihfadha. Himmahmu, jagalah dia. Bab Nabi dan nama himmataka ihfadha nikah. Oleh nahu Nabi di Arab nikah. Nabi ada nikah. Maka kena himmataka ihfadha. Maka dia pakai cirinya himmatuka ihfadha. Nikah kan. Himmataka ihfadha. Lain tadi kalau bab Nabi dan Sasna. Oke. Maqul muqaddam. Maqul mutlaq. Bab Nabi dan Ta'ala ni kan. Wadina balik nahun dan mukarram. Alas kita ni kan mau ilham lagi. Jadi nah, mau ilham tu. Jagalah himmahmu. Himmataka ihfadha. Ay ihfadh himmataka. Okey. Dalam tanazu' dua ma'mul satu amil. Dua amil satu ma'mul. Tanazu'. Dua amil satu ma'mul. Nabi babul ishtighal. Babul ishtighal. Babul ishtighal. Para babul ishtighal. Ishtighal bil amal. Berarti asalnya adalah ihfadh himmataka ihfadha. Ihfadh himmataka ihfadha. Berarti himmataka penambah ini adalah maf'ulun li fi'lin mahdhuf. Maf'ulun li fi'lin mahdhuf. Tapi takdir ihfadh himmataka. Himmataka maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf yufassiruhu al-madhkur. Yufassiruhu al-mahdhuf madhkur, yang ditafsirkan dengan apa yang disebutkan tersebut. Taqdiruhu apa saat madhkur, nafi saat madhkur dikit ihfadh.
berarti ihfadh himmataka, ihfadhha. Kemudian ber-i'rab ihfadh nabi mana ihfadh fi'lu amal mabni ala sukun wa fa'iluhu dhamir mustaqbil taqdiru anta himmataka sebagai maf'ulun bih mansubun an sifatan zaratul bi akhiri himmataka himmata mudhaf al-kaf dhamirun barizun muttasil bil fathi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Kemudian ihfadhha baru i'rab biasa. ihfadhha fi'l nabi fi'l amr wa fa'iluhu anta dhamirun barizun sebagai maf'ul bih. Kemudian jumlah min al-fi'l wal fa'il la mahall i'rab li'anna jumlah mufassirah. Jumlah mufassirah la mahall min i'rab li'anna jumlah mufassirah, mentafsirkan daripada jumlah ini kuat. Karena sabun i'rab karena himmataka maf'ulun li fi'lin mahdhuf yufassiruhu al-madhkur. Taqdiru ihfadh himmataka ihfadhha. Jagalah himmahmu. Himmah, apa makna himmah? Himmah ni adalah merabasa dalam Ibnu Ajibah dalam Iqadul Imam. Himmah adalah quwwatun bi'atil qalbi fi talabi syai' wal ihtimam bih. Ni himmah. Quwwatun bi'atil qalbi fi talabi syai' wal ihtimam bih. Itu kemampuan bangkitnya hati untuk mencari sesuatu wal ihtimam bih, dan memberikan perhatian khusus kepada sesuatu tersebut. Memberikan perhatian kepada sesuatu ini himmah. Berarti himmah adalah quwwatun bi'atil qalbi fi talabi syai' wal ihtimam bihi ay bi syai'. Itu kekuatan yang membangkitkan di dalam hati tersebut untuk mencari sesuatu, menuntut sesuatu, dan memberikan perhatian pada sesuatu tersebut. Dan himmah tersebut bisa himmah aliyah, bisa himmah daniyah. Himmah yang tinggi, semangat yang tinggi, dan semangat yang rendah. Dikatakan himmah aliyah jika berkaitan dengan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah, yaitu ma'rifatullah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, himmah aliyah. Namun kalau berkaitan dengan dunia disebut himmah daniyah. Himmah yang rendah, yaitu himmah ketika mencari rezeki, himmah ketika mencari uang misal. Himmah yang berkaitan dengan dunia itu disebut himmah daniyah. Berarti yang beliau maksud di sini adalah himmah aliyah, himmah yang tinggi, yaitu kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Himmataka ihfadhha. Himmahmu, maka jagalah dia himmahmu, semangatmu. Fa innal himmata muqaddimatul asya'i. Karena himmah tersebut permulaan segala sesuatu. Jadi permulaan. Faman salafat lahu himmatuhu wa sadaqa fiha salaha lahu ma wara'a dhalika min al-a'mal wal ahwal. Maka jika bagus himmah tersebut wa sadaqa fiha, dan benar-benar padanya, salaha lahu ma wara'a dhalika, maka akan bagus lahu bagi orang tersebut selain daripada demikian tersebut. Maksudnya setelahnya minal a'mali wal ahwal, itu berupa amal dan ahwal, akan bagus. Namun himmah memang bagus mar'anika mun tentu himmah, maka setelahnya tersebut akan menghasilkan yang bagus. Namun himmah ini bagus, hasilnya pun tidak bagus. Karena marabasa adalah fa innal himmata muqaddimatul asya. Himmah tersebut permulaan segala sesuatu. Demikian juga dengan nuntut ilmu, namun awal himmah mar'anika semangat melek, maka yang akan dihasilkan juga akan besar. Lalu waktu nuntut ilmu himmah sekali misalnya, maka hasilnya pun akan ikut sedikit. Namun yang darah himmah, yang darah mau, tergantung himmah, semangat. Tapi tekad kuat, semangat mar'anika. Wa kana yaqulu ahsanun nasi halan man asqata an nafsihi ru'yatal khalqi wa ra'a sirrahu fil khalawati ma'a Allah wa'tamada alayhi fi jami'il umur.
ahsanun nasi halan, dengan paling bagus keadaan hal nika, man asqata an nafsi ru'yatal khalqi, orang yang menggugurkan dari dirinya tersebut ru'yatal khalqi, yaitu melihat makhluk. Melihat makhluk berarti kah ingat makhluk. Nabi jua isin gawe maranika dia tidak melihat makhluk saat tersebut. Maksud tetap si makhluk si anu ni si penglihatan tetap, dan mungkin yang belum melintas berendangkan makhluk dan mungkin maranika. Ya maksud bahwa hatinya tersebut tidak tertuju pada makhluk. Tujuan dia melakukan ibadah tersebut bukan makhluk malik, lalu tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus yang belum tanamkan maranika, dan harus yang belum membiasakan diri. Karena memang suatu saat akan timbul riak tersebut pada diri yang belum lumrah, karena yang belum manusia maranika. Namun tugas yang belum tersebut nika adalah untuk melatih diri yang belum tidak memandang makhluk pada setiap gerak-gerik yang belum. Pada saat yang belum bergerak maupun pada saat yang belum diam tersebut, dan negatif yang belum tersebut melakukan gerakan karena makhluk, dan yang belum diam karena makhluk, karena melihat makhluk dan bahwa yang belum tersebut bergerak karena Allah, dan yang belum diam karena Allah. Yang belum ini harus biasakan melatih diri. Tidak mungkin bisa terjadi nih jemaah kecuali dengan adanya latihan. Dengan adanya latihan tersebut nih akan terus memperbaiki keadaan yang belum. Maka nanti akan secara otomatis bergerak sendiri. Pada para dengan mencak al-mukarram. Namun kata berlatih pranika. Nu narak dengan jago refleks sukul jurus di garingan terus. Ngompek di garingan. Nika baginda sekarang latihan. Lalu nanti latihan inang di jurus. Nggih, majalah ngintang niki wampak anu akan dijaguran. Itu latihan. Lalu tetap latihan niki membi ada kan jurus sekian sudah hadapi karena sering latihan. Lagu latihan lu tuh nenuh beradok ini masih. Dia problem ada makni ini harus tetap beradok. Nah, beradok. Demikian juga yang belum tetap beradab, pasti akan timbul riak segala macam makna. Latihan ikhlas misal, tetap latihan ikhlas. Kamu tahu dalam balik 2 tahun ya. Mana pang? Nah, coba disugul dengan terus beradab. Itu sengita. Sugul dari masjid, sembahyang sunat di masjid, atau Nabi sedekah dulu dengan rame. Nah, segitu dengan terus nikah. Tangguh dan denarak nyerijit tangan. Masih nyerijit, nah berarti perlu latihan. Lalu asah angan dah. Nah berarti belum tentu lulus. Pirat lulus, lemak, wah cabut nyawa. Baru nepang lulus al-mukarram, karena masih ada kemungkinan akan terjadi perubahan maranika. Ya mau bahasa Imam Ghazali apa yang bahasa maranika? Bahasa al-alimun kulluhum halka illa al-amilun kulluhum halka illa al-mukhlisun ala khatar. Bahasa bahwa orang berilmu tersebut dalam bahaya, mereka binasa, semuanya binasa kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya pun binasa kecuali orang yang ikhlas dalam mengamalkan ilmunya, beramal tersebut. Orang yang ikhlas tersebut ala khatar, berada dalam bahaya. Karena harus tetap jaga ikhlas tersebut sampai sugul nyawa langan awal baru namun tetap jadi pemenang maranika. Masih yang belum maranika masih ala khatar sekiranya ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadah ikhlas. Lalu saya merasa ikhlas berarti menunjukkan iman ikhlas. Ya bahasa Siti Aisyah radhiyallahu anha man qala annahu mukhlis fa huwa mura'in bi salamat. Kama qala saya para dia ikhlas berarti masih riya. Apalagi dia kena padahal dia ikhlas lebih ngetia orang. Namun untuk ikhlas cap dia yure maranika. Gini nih sebaru dengar mak nikah, dia sesuai harapan marak nikah. Aku doang, si ikhlas biaya pada hati pemayangan mendirtan nane oleh marak nikah.
berarti lah kena menu berarti menunjukkan di darah ikhlas. Mudah tu ikhlas marak ni ke jemaah marak bahasa ulama. Jadi bukti dengan tersebut ikhlas marak ni ketika melakukan sesuatu di mina marak dengan nai. Ia bahasa. Silap mangkir selama ampura selama dekat ada hajat dua dindeng kada hajat ni kisah subuh le sepiteng tidak keluar yang tersebut. Dia mau le kokok pir le nel marak ni ke cin lupa. Dia dua dia kada hajat. Kalau ada hajat boleh dituang ngina marak nikah ibarat lah menurut itu kelas Nabi saya sambung gawe tersebut saya lupa anggap dia dua Arab kata beramal dia beramal anggap telah perantan yang belum anggap kotoran tersebut telah di dua intang marak nikah makanya jadi ingatan yang kedai nayu dia kok lagi sepak ada dek sepak marak nikah kemudian ampun lah rontai dah ingat kelas the berot oleh minta marak nikah masih zaman itu zaman wah emah marak nikah. Nah demikian juga dengan seikhlas bahasa ulama yang bina marak kotoran kan indah ke marak nikah yang diuran amal halai ketak ke marak nikah karena berusaha tutupi antara ni kerja Allah Subhanahu wa taala. Berarti marak bahasa ahsanun nas halan man asqata an nafsihi ru'yata al-khalqi ra'a sirrahu fil khalawat ma'a Allah wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan yang belum ikhlas Allah Subhanahu wa taala